Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rizky Wahyuni. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang anti korupsi. Apa sih korupsi itu? Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pejabat negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak legal ataupun tidak wajar menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Selanjutnya, faktor-faktor dan teori penyebab korupsi. Seperti teman-teman yang lihat di atas, bahwa ada 4 faktor. Yang pertama karena adanya keserakahan, kedua karena adanya kesempatan, ketiga karena adanya kebutuhan, dan keempat pengungkapan. Adapun faktor lain dari penyebab korupsi, yang pertama rendahnya tanggung jawab profesi moral dan sosial, yang kedua penerapan hukum yang tidak konsisten dari institusi penegak hukum, institusi pemeriksa atau pengawas yang tidak bersih atau independen. Yang ketiga, rendahnya disiplin atau kepatuhan terhadap undang-undang dan aturan. Keempat, pola hidup yang boros atau konsumtif dan serakah. Yang kelima, lemahnya pengawasan berjenjang atau internal dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Seperti yang teman-teman lihat di atas, bahwa Indonesia memiliki ketetapan dasar hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi. Selanjutnya, contoh tindak pidana yang dikategorikan sebagai korupsi. Yang pertama, perbuatan yang merugikan negara. Yang kedua, suap. Yang ketiga, gratifikasi. Yang keempat, penggelapan dalam jabatan. Yang kelima, pemerasan. Yang keenam, perbuatan curang. Dan yang ketujuh, benturan kepentingan. Selanjutnya, perbedaan antara gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Gratifikasi adalah sebuah pemberian dalam artian luas, yakni uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, dan lain-lain. Selanjutnya, uang pelicin. Transparansi Internasional Indonesia mendefinisikan uang pelicin sebagai sejumlah pemberian, biasanya dalam bentuk uang, untuk memulai, mengamankan, mempercepat akses pada terjadinya suatu layanan. Selanjutnya, pemerasan. Pemerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan dirinya sendiri atau pihak lain, namun memberikan tekanan dan merugikan pihak lainnya. Dan yang terakhir, suap. Suap menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Jika bukan sekarang, kapan kita akan melawan korupsi itu? Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.